Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Indah Estiani, dosen di UBSI. Sekarang akan mempresentasikan mata kuliah analisa laporan keuangan pertemuan 3 tentang analisa pembanding untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika. Jadi mata kuliahnya ini sama, cuma beda di kode ya. Kodenya 417 dan 617. Ini nanti ada 21 slide ya. Ada 21 slide. ALK, orangnya tuh menyebutnya itu ALK ya. Analisa laporan keuangan kepanjangan, jadi ALK aja. Pertemuan 3. Capaian pembelajaran mata kuliah mampu mengevaluasi kesesuaian penyajian akun-akun dalam laporan keuangan berdasarkan hasil menganalisis data dengan program metode yang sesuai atau metode analisa pembanding, tren dan persentase secara mandiri. Kemudian, subcapaian pembelajaran mata kuliah mampu memahami dan menjelaskan konsep analisa pembanding laporan keuangan, mampu menghitung analisa pembanding menggunakan metode yang ada, dan mampu menerapkan perhitungan untuk menyelesaikan kasus sederhana. Kemudian materi pembelajaran pada pertemuan 3 ini adalah tujuan dari analisa pembanding laporan keuangan, prosedur dari analisa pembanding laporan keuangan, kemudian metode dan teknik analisa pembanding laporan keuangan. Analisa pembanding laporan keuangan. Tujuan analisa menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan. Faktor-faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah likuiditas, yaitu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih atau kewajiban jangka pendek kurang dari 1 tahun. Intinya utang ya. Jenis-jenis kewajiban keuangan. Jenis kewajiban keuangan tersebut adalah berhubungan A dengan pihak luar atau kreditur, B dengan proses produksi atau dengan pihak intern. Likuiditas rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Jika liquid, itu kalau likuiditasnya lebih besar dari 100%. Contohnya, utangnya 100.000, tapi punya uang, perusahaan punya uang 200.000, kan liquid kan, tenang gitu loh, yang mau nagih tenang. Liquid kalau likuiditasnya kurang dari 100%, utangnya 100, tapi cuma punya uang 70 atau 80, kan ketar-ketir ya. Solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Ini kalau dulu tahun 98, 97 ada beberapa bank yang dilikuidasi, tapi sekarang tidak ada karena
Bank-bank di Indonesia itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi tenang aja, nggak hilang ya kalau ada apa-apa. Solvabilitas rumusnya adalah total aktiva dibagi total hutang kali 100%. Hasil perhitungannya disebut solvable kalau solvabilitasnya lebih besar dari 100%. Dan disebut insolvable kalau solvabilitasnya kurang dari 100%. Yang ketiga, rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba saham periode tertentu. Rentabilitas rumusnya adalah laba dibagi modal kali 100%. Macam-macam rentabilitas. Yang A, rentabilitas ekonomi. Merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan semua modal yang bekerja di dalamnya, baik modal sendiri maupun modal asing. Rentabilitas ekonomi itu rumusnya adalah EBIT. EBIT itu laba sebelum bunga dan pajak ya. Atau earning before interest and tax. Dibagi modal sendiri ditambah modal asing. Modal asing itu artinya utang ya. Kali 100%. Kemudian rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan hanya modal sendiri yang bekerja di dalamnya. Contohnya, rumusnya earning after tax dibagi modal sendiri kali 100%. Earning. Kemudian struktur rugi laba. Struktur rugi laba adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Kalau mau untung kan otomatis penjualannya lebih tinggi ya daripada harga pokok penjualan. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Kemudian dikurangi biaya operasi, ketemu earning before interest and tax. Dikurangi bunga kalau perusahaannya itu pinjam dan berbunga ya, itu pakai ya, tapi kalau enggak. Itu earning namanya dikurangi, jadi ketemunya earning before tax. Kemudian dikurangi tax, kalau di slide ini bunga, jadi dicoret ya, ada kesalahannya. Tax, pajak, dikurangi pajak, jadi earning after tax. Nah ini yang benar-benar sudah bersih ya, laba bersih ya. Earning after tax itu laba bersih yang sudah ketemu karena udah dipotong semuanya. Kemudian contohnya ini BSI punya data keuangan sebagai berikut, ada neraca. Ini pura-puranya ya jumlahnya. Tapi kalau perusahaannya go public nggak ada pura-pura ya, beneran asli. Untung ya ditulis untung, laba ya ditulis laba. Cuma perusahaan yang go public itu harus, karena dia harus melaporkan laporan keuangannya di harian nasional ya. Kemudian dia itu kalau laba nanti dapat ya, pemegang sahamnya dapat dividen, kalau nggak laba ya nggak dapat. Tapi belum tentu juga terjadi pembagian dividen kayak Bank Mandiri, BRI itu kan saham terbesar dimiliki oleh pemerintah. Jadi begitu tiap tahun dapat untung, pemerintah dapat dividen karena pemegang saham terbesar dari Bank Mandiri dan BRI sebesar 25 triliun lebih, yaitu per tahun loh. Banyak sekali ya. Berangan-angan punya 1 triliun aja udah banyak ya. Amin. Ini kembali ke sini lagi. Ini contohnya, karena ini bukan perusahaan go public, jadi ini angkanya hanya pura-pura. Ya. Kas 20, efek 60, piutang dagang 80, persediaan barang dagangan 65, aktiva tetap 275, total aktivanya 500
ribu ya. Kemudian hutang dagang, hutang pajak, hutang jangka panjang, modal saham, total pasifanya 500.000. Ini aktiva dan pasifa harus sama, ibaratnya sepasang sepatu ya kanan kiri harus sama, tidak beda sedikit pun ya. Kemudian hitunglah berapakah besarnya tingkat likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas jika penjualan tahun 2012 sebesar 750 juta. Besarnya harga pokok penjualan 75%. Biaya operasi sebesar 135 juta dan bunga 10% dari hutang jangka panjang. Pajaknya 15%. Nanti diterapkan di rumus yang tadi ya, oleh per kelompok. Kalau misalnya masih ada yang dipertanyakan, boleh tanyakan di WA Group atau di MyPass. Kecil ya, ini baru pura-pura punya uang ya. Baru pura-pura. Kalau pura-pura yang banyak aja ya, jangan pura-pura sedikit, pura-pura yang banyak. Ini pertanyaannya tadi sama, yang nomor 4 ini adalah stabilitas usaha menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dan stabil. Stabil itu tidak goyang kanan kiri ya. Dia stabil. Stabil keuangannya. Prosedur analisis dimulai dengan memahami laporan keuangan. Karena bentuk dan isi laporan keuangan antara perusahaan akan berbeda-beda. Kemudian mengadakan analisa dan interpretasi dengan metode dan teknik analisa yang tepat untuk tujuan analisa. Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengatur hubungan pos-pos yang ada dalam laporan. Yang B, bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Metode dan teknik analisa. Metode analisa. Yang A, analisa horizontal. Membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya atau dinamis. Yang B, analisa vertikal adalah laporan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja atau statis. Yang nomor 2, teknik analisa yang biasa digunakan. A, analisa pembanding laporan keuangan. B, tren dan kemampuan keuangan perusahaan. B, tren dan kemajuan keuangan perusahaan. C, laporan dengan persentase per komponen. D, analisa sumber dan penggunaan modal kerja. D, E, analisa sumber dan penggunaan kas. F, analisa rasio. Analisa perbandingan laporan keuangan dilakukan dengan cara melakukan pembandingan neraca untuk 2 tanggal atau lebih akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Keuntungan utama dapat diketahuinya pertambahan atau pengurangan ini adalah bahwa perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas dan dapat segera diadakan penyelidikan atau analisa lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Prosedur analisa. Sebelum mengadakan analisa, penganalisa harus
benar-benar memahami laporan keuangan yang bersangkutan. Kemudian dapat menggambarkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan. 3, mempunyai kemampuan atau kebijakan dalam pengambilan kesimpulan. 4, memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan. Kemudian teknik analisa. Analisa perbandingan laporan keuangan yaitu teknik yang membandingkan dua laporan keuangan atau lebih, data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase, perbandingan yang dinyatakan dengan rasio, persentase dari total. Tahun pembanding. Jika dua periode yang dibandingkan, maka tahun awal sebagai tahun pembanding. Jika lebih dari 2 periode, maka dapat digunakan cara sebagai berikut. Tahun paling awal digunakan sebagai tahun pembanding. Kalau dalam keluarga anak pertama ya sebagai pembandingnya. Yang kedua, perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, dasar pembanding adalah rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan. Tendensi posisi. Tren atau tendensi posisi dalam kemajuan keuangan yang dinyatakan dalam persentase. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement adalah analisa sumber dan penggunaan kas, analisa sumber dan penggunaan modal kerja, analisa rasio, analisa break even, nanti di pertemuan selanjutnya, analisa laba kotor, kemudian analisa laba kotor ya. Analisa pembanding laporan keuangan. Dengan membandingkan laporan keuangan akan diperoleh data tentang perkembangan perusahaan yang mungkin disebabkan laba atau rugi operasional atau insidentil. Diperolehnya aktiva baru atau perubahan bentuk aktiva. Kemudian timbulnya atau lunasnya hutang. Kemudian adanya penambahan atau pengurangan modal. Nah ini tujuan utamanya nih. Pertama, pos-pos neraca. Kas, ini ya 31 Desember 2011-2012. Yang A ya sama yang B. Kemudian yang C dan D ini kenaikan atau penurunan dalam rupiah. Yang C, yang D ini dalam persentase. Kemudian yang E rasio. Yang F ini adalah persentase dari total. Kita mulai dari yang A ya. Yang A, contoh kas. Kan 2011 8.000, 2012 16.000. Berarti ada kenaikan 8.000 ya. Kan 2011 11, ini 16, berarti kenaikan 8.000. Kemudian ngitung D-nya dari mana? D-nya ini C dibagi A. Jadi D-nya ini 8.000. Tadi kan kenaikan 8.000 ya, bagi 8.000 ketemu 1 kali 100, jadi ketemunya 100 ya. Kemudian yang E dari mana? Yang E ini yang tadi ya. Ini adalah dari 2012 ini, 16.000 ini dibagi 8.000. Yang B ini ya. Yang B dibagi A. 16.000 dibagi 8.000 kan ketemunya 2 ya. Kemudian bagaimanakah yang F? Yang F ini kas tadi yang 2011 ya. Kas 8.000 dibagi jumlah aktiva 233.000 ketemu 0,03 kali 100. Jadi ketemunya 3. Ini yang 2011. Kemudian 2012-nya bagaimana?
2012-nya tinggal kasnya tadi berapa? Kasnya kan 16, 2012. Dibagi jumlah aktiva 2012 kan 266.000. Ketemunya 0,6 kali 100, jadi ketemunya 6. Ya. Kemudian bagaimana barang dagangan? Barang dagangan 40.000. 2011 ternyata 2012 30.000. Berarti kan penurunan 10.000. 40.000 dikurangi 30.000, 10.000. Ini kalau penurunan ada bintangnya, kalau kenaikan nggak ada bintang ya. Nah, terus yang D ini dalam persentase. Berarti C dibagi A ya, 10.000 dibagi 40.000 ya. Ayo 10.000 bagi 40.000 berapa? 10.000 dibagi 40.000 ketemunya itu 0,25 kali 100 jadi 25 ya. Kemudian yang E ini 2012 dibagi 2011 B dibagi A 30.000 ya. Kan A-nya 30.000 ya. Dibagi 40.000 ketemu 0,75 ya. Itu yang E. Yang barang dagangannya. Kemudian yang 2011-nya F. Tinggal 40.000 ya ini ya 40.000 barang dagangan dibagi jumlah aktiva 233. Ketemunya adalah berapa yo? 40.000 dibagi 233 ketemunya 0,17 kali 100 jadi 17 ya. Kemudian tahun 2012-nya bagaimana? 30.000 dibagi 266.000 ketemunya berapa yo? Ketemunya 0,11 kali 100 jadi 11% ya. Nanti dikerjakan sendiri selanjutnya ya, atau sama grupnya, atau bisa masih dipertanyakan nanti di WA grup atau di MyPass ya. Ini masih uang-uangan ini ya, belum uang beneran. Keterangan nih, ada keterangannya. C adalah perubahan yang terjadi dalam absolutnya dalam rupiah. D, perubahan atau pengurangan yang dinyatakan dalam persentase. E, dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang dibandingkan dengan tahun pembanding. Kemudian yang F, persentase dari total dihitung dengan membagi masing-masing pos aktiva dengan jumlah aktiva. Kemudian soal latihannya adalah yang pertama, kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi suatu kewajiban jangka pendek atau harus segera dibayar disebut. Kemudian nomor juga 2, jika dalam melakukan analisa laporan keuangan yang dianalisa hanya satu periode tertentu disebut. Nomor 3, yang tidak termasuk cara yang digunakan tahun pembanding dalam analisa lebih dari 2 periode sebagai berikut. Yang A, tahun paling awal digunakan sebagai tahun pembanding. B, rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode. C, perbandingan dari tahun sebelumnya. D, tahun berjalan digunakan sebagai pembanding. E, pembanding adalah tahun awal. Yang nomor 4, yang tidak termasuk teknik analisa laporan keuangan adalah A, analisa rasio, B, analisa korelasi, C, analisa tren, D, analisa pembanding, E, analisa persentase per komponen. Dan sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe, yang sudah like aja ya.